Pernah nggak sih kamu insecure cuma gara-gara nonton video outfit kece di TikTok yang serba branded, serba mahal, dan katanya itu baru keren? Hati-hati, mungkin kamu sedang jadi korban algoritma media sosial. Oke, sebelum masuk pembahasan pada videoku kali ini, marilah kita mendengar beberapa kata sambutan dari dosen pengampu mata kuliah saya, yaitu Ibu Nikmah. Mari kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman semua, pernahkah kalian berpikir betapa luar biasanya manusia diciptakan dengan kemampuannya untuk berkomunikasi? Bukan sekedar bicara atau mendengar, tapi saling memahami, merasakan, dan menyentuh hati melalui kata, ekspresi, dan bahasa tubuh. Komunikasi antar manusia bukan hanya soal transfer informasi, tapi juga soal membangun hubungan, menciptakan kepercayaan, menyelesaikan konflik, dan bahkan menginspirasi perubahan. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, kemampuan berkomunikasi secara efektif menjadi bekal utama kita sebagai individu, mahasiswa, calon profesional, dan bagian dari masyarakat. Melalui video edukasi ini, mahasiswa ilmu komunikasi mencoba mengangkat kembali pentingnya komunikasi antar manusia dengan cara yang segar, kreatif, dan relevan. Ini bukan sekedar tugas kuliah, tapi bentuk kontribusi nyata untuk membuka wawasan kita bersama. Kami percaya perubahan besar bisa dimulai dari hal-hal sederhana, seperti mendengar dengan empati, berbicara dengan hormat, dan menyampaikan pendapat tanpa menyakiti. Mari kita belajar, tumbuh, dan saling menginspirasi melalui komunikasi yang lebih manusiawi. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan membuka hati kita bersama. Salam komunikasi. Di era digital ini, kita rata-rata menghabiskan waktu sekitar 3 jam per hari untuk bermain media sosial. Akan tetapi, jarang banyak orang yang tahu bahwa apa yang kita lihat di media sosial tiap hari itu bukanlah terjadi secara acak, melainkan itu semua adalah kerja algoritma. Misalnya, pada pembahasan kali ini, aku akan mengambil salah satu contoh pengguna media sosial yang terkena kerja algoritma, yaitu pengguna yang secara terus-menerus terkena paparan konten outfit Starboy. Seperti yang kita ketahui, outfit Starboy yaitu adalah gaya berpakaian dengan tampil yang mewah dan juga mahal, seperti memakai polo Giordano, celana Air Jordan, sepatu Air Jordan, celana Rokas, pokoknya yang mahal-mahal itulah, yang harga satu itemnya menyentuh harga 1 jutaan lebih. Nah, sekali kamu like, komen, dan juga melihat video tersebut secara lama, secara berulang-ulang, algoritma langsung membaca minat kamu dalam melihat konten, dan akhirnya algoritma secara terus-menerus menampilkan konten yang serupa. Nah, ini disebut dengan filter bubble. Filter bubble yaitu kondisi di mana algoritma media sosial itu menyajikan konten yang disesuaikan dengan kebiasaan dari penggunanya. Algoritma ini menganalisis kebiasaan atau hal yang disukai oleh penggunanya, kemudian digunakan untuk menyajikan konten-konten yang dianggap relevan, namun seringkali mengabaikan aspek kepribadian yang seharusnya lebih subjektif. Akibatnya, pengguna menerima informasi yang terbatas, lebih homogen, dan tidak beragam. Nah, kalau kita kaitkan dengan konteks pembahasan video kali ini, yaitu tentang pengguna media sosial yang
secara terus-menerus melihat konten outfit Starboy, pengguna ini akhirnya secara tiap hari, tiap jam kalau dia membuka media sosial itu hanya melihat konten-konten yang membahas tentang outfit Starboy, bahwa pakaian itu harus Starboy, outfit lu gak kece kalau nggak Starboy, kalau nggak mahal. Padahal ragam konten yang membahas tentang trend fashion itu banyak banget, sangat beragam. Gaya berpakaian itu gak harus Starboy, sangatlah beragam. Setelah ada filter bubble, lalu muncullah fenomena echo chamber, di mana pengguna media sosial yang memiliki minat dan sudut pandang yang serupa berkumpul dan membentuk sebuah opini dalam ruang digital. Kita dapat melihatnya dalam kolom komentar dan juga video reaction. Kalau aku kaitkan dengan pembahasanku kali ini, itu tentang pengguna media sosial yang terkena paparan konten outfit Starboy. Itu awalnya pengguna lain, ada salah satu pengguna yang mungkin pengguna lain yang awalnya tuh terfilter kontennya, konten yang ia lihat itu terfilter oleh algoritma. Awalnya terfilter, kemudian ia itu membentuk sebuah ruang digital bersama pengguna-pengguna lain yang sudah terfilter juga. Mereka jadi satu, mereka membentuk sebuah opini lewat kolom komentar yang memvalidasi bahwasanya berpakaian itu harus Starboy, harus mahal. Nah, efeknya pengguna lain yang baru masuk, yang baru terkena paparan algoritma, yang baru terkena filter bubble tadi, pengguna lain yang baru masuk itu mulai setuju dan terpercaya oleh opini yang telah dibuat oleh para pengguna lain. Mulai setuju dan percaya. Efek negatifnya dalam kehidupan sehari-hari, orang yang terkena paparan outfit Starboy itu jadi nggak pede kalau keluar, kalau nggak berpakaian secara Starboy, nggak pede, insecure, terus akhirnya mengalahkan segala cara buat bisa berpakaian secara Starboy. Terus gimana cara kita buat mengantisipasi hal tadi? Nah, sebagai pengguna media sosial, kita harus meningkatkan kesadaran akan pentingnya memilah informasi yang diterima. Nggak semua informasi yang dimuat di media sosial itu bisa dikonsumsi secara mentah-mentah. Harus dipilah dan dipikirkan lagi secara lebih teliti. Dan juga lakukanlah eksplorasi terhadap banyaknya konten, banyaknya ragam konten. Jangan terpaku terhadap satu preferensi atau pandangan terhadap tema konten. Memang nggak semua yang preferensi konten yang ditampilkan oleh algoritma itu buruk. Cuma emang tadi aku ngambil salah satu contoh yang buruk aja. Banyak juga loh preferensi yang ditampilkan oleh sistem algoritma itu menampilkan hal yang positif. Kembali lagi pada diri kita masing-masing, gimana cara kita buat memilih konten yang baik buat diri kita masing-masing. Baik, sekian video dari aku. Apabila ada kesalahan kata maupun kekurangan dalam menyampaikan informasi, aku mohon maaf. Dan apabila memang ada yang salah atau yang kurang, bisa disampaikan di kolom komentar. Ya, sekian dari aku, Rizal. Terima kasih dan sampai jumpa.